Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang proses kelahiran dan kematian yang tergantung waktu. Minggu lalu kita telah mempelajari proses kelahiran dan kematian yang tidak tergantung waktu. Kemudian kita lanjutkan pada proses kelahiran murni pada laju konstan dan proses kematian murni pada laju konstan. Baik, misalkan peluang bahwa proses berada pada state I pada waktu T itu kita nyatakan sebagai P X dalam kurung T sama dengan I sama dengan PIT. Jadi PIT adalah peluang proses berada pada state I pada waktu T. Pada waktu T plus delta T itu adalah selisih waktu. Proses dapat mengalami transisi ke state J dengan peluang sebesar Pi J dalam kurung T plus delta T. Jadi pada waktu T plus delta T proses dapat mengalami transisi ke state J dengan peluang sebesar Pi J dalam kurung T plus delta T. Nah, kemungkinan state J-nya itu karena transisi ya, jadi bisa state J-nya itu ke I plus 1 atau ke I-1. Dan PI dalam kurung T plus delta T itu didefinisikan dengan menjumlahkan aliran masuk dan keluar dari state I. Untuk PIT artinya bahwa peluang proses berada di state I pada waktu ke T itu sebagian tetap di I, sisanya keluar dengan laju sebesar delta T lambda I dan delta T mu I. Jadi misalkan pada state I, misalkan I-nya itu sama dengan 1, jadi PIT itu sebagian tetap di I, sisanya keluar dengan laju sebesar ini ya, delta T lambda I, yaitu kalau kita mulai dari state I nya 1 ya berarti delta T lambda 1 dan yang keluar lagi adalah mu 1, yaitu delta dengan laju sebesar delta T mu I kalau state I. Kemudian Pi-1T itu laju aliran masuk dari state sebelumnya, yaitu sebesar delta T lambda I-1. Jadi misalkan kita state-nya itu adalah 1, berarti yang masuk ke state 1 adalah dengan laju sebesar delta T dikalikan lambda 0. 0 diperoleh dari I-1. Begitu pula bisa diperoleh dari Pi plus 1T ya, dengan laju aliran masuk dari state sesudahnya sebesar delta T dikalikan mu I plus 1. Kalau kita misalkan state I nya itu sama dengan 1, maka yang masuk adalah dari state sebelumnya dengan laju sebesar mu 2 dikalikan delta T dan seterusnya. Maka kita bisa tuliskan bahwa PIT plus delta T yaitu peluang proses berada di state I pada waktu T plus delta T itu adalah penjumlahan dari Pi-1T dikalikan lajunya delta T lambda I-1 ditambah Pi plus 1T kalikan lajunya, kemudian untuk PIT dikalikan sisanya yaitu 1 dikurangi laju delta T lambda I dan delta T mu I. Nah, kita uraikan ini PIT kali 1 kita pindah ke luas kili sehingga kita peroleh sebagaimana di persamaan kedua ini. Kemudian kita bagi dengan delta T, maka
kita bagi dengan delta T, kita limitkan untuk delta T menuju 0 atau delta T itu sangat kecil ya, selang waktunya sangat kecil, itu sama dengan limit PIT plus delta T minus PIT plus delta T sama dengan ini. Ini sebagaimana definisi turunan, maka kita bisa tuliskan limit ini dalam bentuk Pi aksen T atau turunan pertama T terhadap delta T. Kita peroleh sebesar ini, sama seperti sebelumnya, di mana I-nya bergerak dari state 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan untuk Pi0, Pi untuk turunan pertama pada waktu T di state 0 itu sama dengan minus Pi0T dikalikan lambda 0 plus Pi1T dikalikan Mi1. Jadi kalau 0 ini kita masukkan, Pi0T sama dengan minus Pi0T dikalikan lambda 0 plus mu 0 tidak ada, jadi tinggal lambda 0 pi I minus 1, kalau I nya 0, 0 minus 1 jadi tidak mungkin. Jadi yang mungkin adalah PI plus 1 yaitu 0 plus 1 Pi1 T mu I plus 1, I nya 0, 0 plus 1 Mi1. Jadi untuk Pi0 turunan atau diferensial Pi0T sama dengan minus Pi0T lambda 0 plus Pi1T Mi1. Baik, berikutnya kita akan pelajari untuk proses kelahiran murni. Proses kelahiran murni itu adalah proses di mana hanya terdapat kelahiran tanpa kematian. Dalam hal ini kita buat laju kematiannya sama dengan 0. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah laju kelahiran konstan untuk setiap state. Jadi lambda I sama dengan lambda karena konstan ya, jadi dari state 0 ke state 1 lambda lajunya. Kemudian 1 ke 2 lambda juga, jadi memiliki laju kelahiran yang sama yaitu sebesar lambda. Kemudian laju kematiannya sama dengan 0 dan ukuran populasi awal itu selalu 0. Maka di sini Pi0 sama dengan 1 untuk I sama dengan 0. Jadi ukuran state awal atau kita bisa katakan ya pada waktu 0, pada waktu 0 itu state pada waktu proses berada di state 0 pada waktu 0 itu dengan peluang sebesar 1. Artinya bahwa di awal waktu ukuran populasi dimulai dari 0 ya. Itu dipastikan ya, maka karena peluangnya 1, jadi ukuran populasi awal itu sama dengan 0 atau state awal dimulai dari 0. Dalam hal ini semua state-nya adalah transien. Ini peluang kelahiran per unitnya konstan yaitu sebesar lambda. Kemudian kita coba cari solusi atau penyelesaian dari proses kelahiran murni sebagaimana yang telah kita tulis di slide sebelumnya. Pi0T sama dengan minus Pi0T lambda 0 plus Pi1T Mi1 dan PIT adalah ini. Kemudian kita substitusikan lambda I sebesar lambda karena tadi lajunya konstan untuk semua I dan laju kematian mu I sama dengan 0 untuk semua I berawal dari state 0. Maka kita peroleh Pi0T sama dengan
minus P0T lambda plus P1T kali 0 sama dengan minus lambda P0T. Dan untuk PIT nya itu kita peroleh minus lambda PIT plus lambda PIT untuk I lebih dari 0. Maka P0 turunan P0T sama dengan minus lambda P0T. Kita tahu P0T itu sama dengan E pangkat minus lambda T dari sebaran Poisson atau eksponensial telah kita pelajari sebelumnya. P0T itu sama dengan P0T itu sama dengan peluang XT sama dengan 0. Nah, itu sama dengan, kita ingat ya, XT nya berdistribusi Poisson, sehingga E pangkat minus lambda T dikalikan lambda T pangkat 0 per 0 faktorial. Jadi tinggal ini 1 sehingga tinggal E pangkat minus lambda T. Kemudian minus kemudian untuk PI turunan PIT sama dengan minus lambda PIT plus lambda PIT itu kita bisa cari solusinya dengan mendefinisikan membuat definisi baru untuk menyelesaikan persamaan diferensial, yaitu PIT sama dengan E pangkat lambda T PIT. Nah, kita misalkan E lambda T itu adalah U, PIT adalah V, maka turunan PIT sama dengan lambda E lambda T PIT plus E lambda T PI turunan PIT. Kemudian kita uraikan lambda E lambda T PIT plus E lambda T PI kita masukkan turunan PIT. Nah, kemudian kita peroleh E lambda T lambda Pi itu T. Dan kita cari integralnya, yaitu menjadi PIT sama dengan E pangkat minus lambda T integral E lambda V PI V dV, di mana V nya bergerak dari 0 sampai 1. Maka untuk P0T nya sama dengan E pangkat minus lambda T tadi sudah diketahui. Maka secara rekursif kita bisa dapatkan untuk I nya sama dengan 1, kita bisa peroleh hasil E minus lambda T lambda integral E lambda V E minus lambda dV sama dengan E pangkat minus lambda T kali lambda T. Untuk P2T kita peroleh E pangkat minus lambda T kali lambda T pangkat 2 per 2 faktor per 2 dan seterusnya. Maka untuk PIT kita bisa definisikan secara umum, yaitu E pangkat minus lambda T kali lambda T per I faktorial untuk I dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, yaitu mengikuti sebaran Poisson dengan parameternya yaitu lambda T dalam selang interval 0 sampai T. Jadi untuk proses kelahiran murni, peluang proses berada di state I pada waktu T itu sebesar mengikuti sebaran Poisson. Misalkan
suatu proses kelahiran murni dengan parameter kelahiran lambda sama dengan 2 individu per hari. Artinya bahwa setiap hari ada 2 kelahiran. Berapa peluang bahwa pada hari kedua tidak terdapat individu di dalam sistem? Maka kita bisa selesaikan PXT sama dengan I atau PIT sama dengan E minus lambda T kali lambda T per I per I faktorial. Kemudian kita masukkan T-nya 2 sama dengan E pangkat minus 4. Dan berapa peluang bahwa pada hari kedua terdapat paling banyak satu individu? Maka kita bisa peroleh dengan menjumlahkan P02 plus P12, yaitu sama dengan 5 E pangkat minus 4. Berikutnya ke proses kematian murni, yaitu proses di mana terdapat kematian tanpa kelahiran. Dalam hal ini laju kelahirannya kita buat lambda sama dengan 0. Laju kematian tergantung dari jumlah individu I yang ada, dan setiap individu mempunyai laju kematian mu I sama dengan mu untuk setiap I. Jadi untuk laju kelahirannya sama dengan 0, dan untuk laju kematiannya I kali mu. Jadi lajunya sangat tergantung pada stage sebelumnya, atau tergantung dari jumlah individu I. Dan semua individu mempunyai laju kematian yang sama, yaitu sebesar mu. Sistem mulai dari state n, oleh karena itu peluang bahwa pada waktu 0 state berada di n itu sama dengan 1. Artinya bahwa sistem mulai di state n. Jadi kalau kita gambarkan sebagai berikut: n ke n-1 lajunya sebesar n mu, n-1 ke n-2 sebesar n-1 mu, dan seterusnya sampai 1 ke 0 sebesar 1 mu. State 0 itu merupakan state yang absorbing, sementara state lainnya. Nah, kita gunakan rumus yang sebelumnya, yaitu turunan PIT sama dengan minus PIT kali lambda I plus mu I, kemudian ditambah PI minus 1 T lambda I minus 1 plus PI plus 1 T mu I plus 1. Dengan substitusi laju kelahiran dan kematian yang sesuai, kita peroleh, kita mulai dari state n, yaitu turunan PNT sama dengan minus PNT, lambda I nya 0, mu I nya n mu, plus Pn minus 1 T0 sama dengan minus n mu PNT. Kemudian untuk turunan ke IT diperoleh I plus 1 mu I plus 1 T minus I mu PIT. Kemudian kita bisa peroleh solusinya untuk turunan PNT sama dengan minus n mu PNT, sama PNT nya itu sama dengan E pangkat minus n mu T. Sehingga turunan PIT nya kita bisa cari penyelesaiannya dengan menggunakan persamaan baru KIT, yaitu U kali V EI mu T PIT. Sama seperti sebelumnya, kita turunkan dan kita masukkan itu ya, turunan IT, maka kita dapatkan EI mu T kali I plus 1 mu PI plus 1 T. Sehingga kita bisa dapatkan PIT itu sama dengan, PIT diperoleh dengan cara mengintegralkan turunan EI mu T PIT, yaitu sama dengan integral E mu T I plus 1 mu PI plus 1 T. Karena turunan diintegralkan, maka menjadi E mu T PIT, kemudian E mu T nya kita pindah ke ruas kanan, jadi PIT sama dengan I plus 1 E minus mu
T mu kali integral E I mu V Pi plus 1 V dV, V-nya 0 sampai. Oke, kemudian dengan cara rekursif kita dapatkan Pnt sama dengan E minus pangkat minus N mu T. Pit nya ini solusi untuk state ke N-1 sebagai berikut. Jadi kita dapatkan sama dengan N M pangkat minus N-1 mu T 1 minus mu T. Kemudian untuk state yang kedua kita masukkan lagi, akan diperoleh sama dengan kombinasi N-2 E minus mu T N-2 1 minus E minus mu T pangkat 2. Nah, berdasarkan hal ini kita bisa coba buat B umum untuk Pnt sama dengan kombinasi N0 E minus pangkat mu T pangkat N 1 minus mu T pangkat 0. Kemudian untuk Pn-1, N1 dan seterusnya, sehingga bisa kita peroleh Pit itu sama dengan kombinasi Ni E mu pangkat mu minus mu T pangkat I kali 1 minus E pangkat minus mu T pangkat N-1, I nya 0, 1, 2 sampai N. Maka kita bisa peroleh untuk solusi yang diperoleh adalah sistem mempunyai sebaran binomial dengan peluang survival pada waktu T adalah sebesar E pangkat minus mu T. Jadi untuk kematian murni peluang proses di state I pada waktu T itu mengikuti sebaran binomial dengan peluangnya sebesar E pangkat minus mu T atau peluang survivalnya. Misal, suatu populasi diawali dengan 10 individu dan mengikuti proses kematian murni dengan parameter kematian mu sama dengan 1 individu per hari. Berapa peluang kepunahan dari suatu individu pada populasi tersebut pada suatu hari ke T? Maka Pit sama dengan Ni E minus mu T I 1 minus mu T pangkat N minus I. Kalau punah berarti I nya sama dengan 0, jadi sudah tidak ada individu lagi, maka I-nya sama dengan 0. Hasilnya E1 minus E pangkat minus T pangkat 10. Kemudian berapa peluang kepunahan dari suatu individu pada hari ke-10? Gantikan T-nya sama dengan 10, kita peroleh 0,995. Jadi peluang sekitar hampir 100% ya, bahwa individu itu akan punah pada hari ke-10. Kemudian ini merupakan kasus khusus pada birth and death process, yaitu single server system. Jadi sistem layanan tunggal, suatu sistem dengan laju kelahiran dan laju kematian yang konstan. Suatu kelahiran dalam hal ini dinyatakan sebagai kedatangan seorang pelanggan, dan suatu kematian seorang pelanggan menyelesaikan layanannya. Jadi hanya ada kemungkinan 2 state, 0 dan 1. 0 ke 1 lajunya lambda, 1 ke 0 lajunya mu. Kemudian lajunya konstan mengikuti sebaran pasang, dan laju layanannya atau laju kematiannya itu mengikuti sebaran eksponensial. Jadi state-nya 0 itu artinya servernya kosong, dan state 1 artinya servernya sibuk. Minus eksponensial mu itu berarti
seorang pelanggan menyelesaikan layanannya, kemudian eksponensial lambda itu berarti kedatangan seorang pelanggan. Jadi kotak ke kotak ini kedatangannya, kemudian ini lama layanannya. Terus substitusi nilai laju kelan dan kematian pada stage 1 kita juga bisa tuliskan. Kemudian kita jumlahkan kedua persamaan sehingga diperoleh turunan P0T plus turunan P1T sama dengan turunan P0T plus P1T per dt sama dengan 0. P0T plus P1T konstan sama dengan 1, P1T sama dengan 1 minus P0T. Maka dengan menggunakan sama diferensial Q kita bisa peroleh Q aksen T sama dengan lambda plus mu E pangkat lambda plus mu T P0T plus E plus mu T P aksen 0T. Kita bisa dapatkan ini lambda plus mu E pangkat lambda plus mu T P0T plus E lambda plus mu T minus lambda P0T plus mu P1T. Kita peroleh mu kali E lambda plus mu T P0T plus P1. Dan kita cari Q nya dengan cara diintegralkan. Kita peroleh mu plus lambda plus mu E pangkat lambda plus mu T plus C. Pada saat T sama dengan 0 maka sistem berada pada state 0 secara pasti dan mengarah pada kondisi awal untuk Q. Sama dengan kemudian menyelesaikan C untuk kondisi awal Q0 sama dengan 1, Q sama dengan ini, Q0 sama dengan 1, kemudian C nya sama dengan lambda per lambda plus mu, jadi Q sama dengan mu plus lambda plus mu E pangkat lambda plus mu T plus lambda per lambda plus mu. Oke, ini definisi awal bagi. Maka dengan menyamakan tadi bintang 1 dan bintang 2 menyelesaikannya untuk P0 kita dapatkan P0T sama dengan E kali lambda plus mu T dikalikan mu plus lambda plus mu E pangkat lambda plus mu T plus lambda per lambda plus mu, atau sama dengan